Assalamualaikum Sobat Islam. Gempar dengan kehadiran sosok Anies Baswedan yang tak gentar maju sebagai calon presiden 2024 dan didukung jutaan muslim yang terus menyuarakan sosoknya di panggung sandiwara politik di negeri kita. Anies Baswedan yang notabene mempunyai garis keturunan tokoh Islam yang sejak kehadirannya banyak menghadirkan sikap dan gaya politik santun melalui gagasan yang dibangun berdasarkan pemikiran yang diusung dengan landasan kebersamaan dan merangkul semua pemikiran, kritikan serta kerukunan antar umat beragama tanpa harus menjelekan bahkan menyerang pihak yang menjadi lawannya. Saat ini ragam komentar diserukan berbagai media yang terus memviralkan sosok Anies Baswedan sehingga banyak umat Islam kagum dan berharap Anies bisa menjadi seorang pemimpin besar di negeri kita, hingga dukungan dari para tokoh Islam bermunculan seketika sebab gagasannya tersebut. Lantas apa tujuan dan rencana besar sang capres yang memberikan banyak pemahaman dari langkah besar yang akan diambil ke depan hingga Buya Yahya menegaskan hal penting terkait ini? Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Inilah sosok yang banyak dinanti kejayaannya menjadi seorang pemimpin negara sebab mulai ramainya kabar beredar yang menggemborkan seruan perubahan di berbagai sisi. Anies Baswedan yang diharapkan bisa memberi manfaat untuk banyak orang dengan tujuannya tersebut masih menjadi misteri siapakah sosok yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kembali kejayaan dan kehidupan yang baik. Dan yang kini menjadi perhatian khusus bahwa karirnya wajib mencerminkan prestasinya dan bukan karirnya mencerminkan koneksinya agar negara bisa deliver yang terbaik bagi rakyat, dan ketika prestasi berakhir pada karir maka yang terbaik akan mendapatkan kesempatan dan rakyat yang mendapatkan kebaikan, sehingga nanti kita akan melihat pemimpin terbaik hingga akhirnya bangsa ini akan berdiri tegak dan negeri ini akan merasakan suasana yang sehat. Dan untuk melihat semua yang akan dilakukannya tersebut, inilah pesan penting Buya Yahya yang menegaskan hal terkait ini. Wahai saudaraku, Anda diambang pemilihan calon pemimpin. Tidak ada yang menyelamatkan Anda dari fitnah kecuali jika Anda menjalani proses pemilihan ini dengan penuh kerinduan kepada Allah dan merasakan sebuah tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memilih siapapun kecuali terbetik di hati Anda makna kejayaan Islam dan umat Islam di bawah pengayoman pemimpin yang Anda pilih. Sekaligus sadari bahwa peran hati sangatlah menentukan pilihan Anda. Hati inilah yang akan menumbuhkan amanat dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang ada di pundak Anda adalah amanat besar. Sekali Anda memilih seorang calon sementara Anda sadar secara lahir ada tanda-tanda ketidakbaikan badannya dan Anda pun tetap memilihnya, apalagi jika pilihan Anda berangkat dari kepentingan Anda pribadi atau imbalan materi. Jika ternyata pemimpin itu adalah benar-benar pemimpin yang culas, korup dan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda adalah salah satu orang yang mempunyai saham dalam dosa-dosa bersama pemimpin tersebut. Setiap dosa yang dilakukan pemimpin tersebut jika dilakukan atas dasar kepemimpinan yang Anda berikan, itu semua adalah tabungan dosa buat Anda yang telah memilihnya. Menjaga amanat yang dibebankan kepada Anda adalah kejernihan pikir dan hati Anda di saat memilih, dengan tidak terpengaruh oleh rupiah, hadiah dan janji jabatan yang diberikan kepada Anda atau hubungan persaudaraan atau organisasi dan partai. Hadirkan di hati Anda kejayaan Islam dan umat Islam di saat Anda memilih. Jauhkan kepentingan-kepentingan yang tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah 5 hal untuk bekal hati dalam memilih.
Pertama, niat yang mulia yang dibarengi sholat hajat, istikharah, dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tentang kedekatan calon pemimpin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, siapa saja yang berada di sekitar calon pemimpin tersebut, pemimpin yang baik, jika yang menemaninya adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah, maka amat sulit baginya untuk menegakkan sebuah kebenaran atau menghentikan kemungkaran. Keempat, kedekatan calon dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti telah terbukti dalam hidupnya ada perjuangan untuk umat agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberi petunjuk dan bimbingan. Wallahu a'lam bissawab. Maka tidak ada yang menyelamatkan Anda dari fitnah kecuali Anda menjalani proses pemilihan ini dengan penuh kerinduan dan merasakan sebuah tanggung jawab besar di hadapan Allah, dan amanat yang ada di pundak Anda adalah amanat besar. Maka jadikan hal ini dalam hati dengan niat yang mulia yang dibarengi dengan sholat hajat, istikharah, dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Buya Yahya. Di sini Buya Yahya bukan secara langsung mengomentari Anies Baswedan, tetapi beliau memberi pesan umum yang berkaitan dengan apa yang telah diserukan, bahwa kekhawatiran yang muncul terkait dugaan, sangkaan hingga tuduhan tidak akan bisa dijawab dengan perkataan, tapi semua itu hanya bisa dijawab dengan perbuatan dan kenyataan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa ketika kita memiliki tugas, segera kerjakan sampai tuntas. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit, yakinlah bahwa Anda bukan orang pertama yang menjalaninya. Dan ketika orang lain bisa melewati, maka insya Allah kita juga bisa melewatinya. Yakinlah bahwa Tuhan selalu akan memberikan jalan keluar lewat rute-rute yang tidak terduga sebelumnya, dan yang perlu kita lakukan adalah menikmati perjalanan ini sebagai pengalaman yang berharga. Anies Baswedan. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.